Nak, hah? Jajan. Yeay, aing ah. Bab 2236 sampai bab 2240. Liu Manxiong hampir pingsan saat ini. Sekarang dia tidak peduli tentang dipegang oleh Ye Chen, dia hanya ingin segera menyingkirkan masalah yang dia alami. Dia sudah sering melihat hal semacam ini di TV, menarik pria lain untuk bertindak sebagai tameng, tapi dia sendiri belum pernah melakukannya. Kebetulan Ye Chen baru saja mengolok-oloknya, jadi dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah lelucon. Tapi dia benar-benar tidak menyangka Ye Chen bisa mengubah keadaan menjadi situasi di luar kendali selangkah demi selangkah. Hal ini juga membuatnya merasa takut untuk bercanda untuk pertama kalinya, bahkan suaranya tercekat, dan dia memohon, "Ye Chen, aku mohon, kamu tinggalkan Pulau Hong Kong dulu, paling buruk, kamu bisa kembali lagi nanti, tetapi jika kamu tidak pergi hari ini, kamu pasti akan mendapat masalah." Ye Chen melihat matanya merah dan dia hampir menangis. Jadi dia berhenti, melepaskan tangan yang memegangnya, dan berkata dengan serius, "Ms. Liu, kamu tidak perlu khawatir tentang saya. Sejujurnya, saya datang ke Pulau Hong Kong kali ini hanya untuk menimbulkan masalah." Saat dia berkata, dia mengabaikan ekspresi terkejut Liu Manqiong dan berkata dengan tenang, "Saya datang ke Pulau Hong Kong dan seseorang memprovokasi saya. Saya ingin menantangnya. Tidak ada yang memprovokasi saya akan menemukan sekelompok orang untuk keluar dan saya akan menantangnya. Jika Zhong Zitao tidak ada hubungannya dengan Hongmen, maka saya mungkin tidak terlalu malas untuk mengenalnya. Tapi karena dia memiliki hubungan dekat dengan Hongmen Shen, meskipun dia tidak memprovokasi saya hari ini, saya mungkin harus datang ke Hongmen besok, lusa, atau lusa, besok untuk membersihkan Hongmen. Apakah kamu gila?" Liu Manqiong tertegun dan berseru. "Anda mengesampingkan bisnis yang baik? Apa yang Anda lakukan hingga menimbulkan masalah bagi Hongmen? Tahukah Anda apa itu Hongmen di Hong Kong Pulau? Tidak peduli seberapa kaya orang terkaya, dia tidak akan berani melawan Hongmen. Jika tidak seseorang akan mati, tentu saja." Tidak mungkin bagi Ye Chen untuk memberitahu Liu Manqiong bahwa sebelum dia turun dari pesawat, dia telah baca informasi yang diberikan oleh Wan Pojun ada banyak kekuatan di Hong Kong yang ingin membunuh Chen Zhaozong dan mengambil 30 juta dolar AS sebagai pembayaran rahasia kali ini, dan nama Hongmen terdaftar secara mengesankan. Oleh karena itu, sebelum Chen Zhaozong dideportasi, dia ingin mendapat kesempatan bertemu dengan orang Hongmen, jadi dia tersenyum dan berkata kepada Liu Manqiong, "Tidak apa-apa, saya hanya ingin mencari kegembiraan." Setelah itu, dia dengan sengaja mengakhiri topik pembicaraan, jadi dia menyeret kotak karton di pelukannya dan bertanya padanya, "Apakah kamu tidak ingin mengirim sesuatu? Ayo pergi." Liu Manqiong tidak berdaya, menghela nafas, dan berkata, "Saya akan menelepon ayah saya dan melihat apa yang bisa dia lakukan. Di sana adalah jalan." Ye Chen mengerutkan kening, berbalik, dan berjalan keluar sambil berkata, "Jika kamu memberitahu ayahmu tentang ini, maka aku tidak akan kembali ke rumahmu pada malam hari. Aku akan keluar dan bertanya tentang Hong Hong nanti. Di mana sarang pintunya? Pergi saja dan bicara dengan mereka." "Kamu?" Liu Manqiong sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Dia telah disiksa sampai pingsan oleh sikap acuh tak acuh Ye Chen. Jadi dia hanya bisa mengertakkan giginya. Dia berkata, "Oke, karena kamu tidak ingin pergi, mulai sekarang, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi." "Oke." Ye Chen setuju dengan santai dan berkata, "Pokoknya, kamu adalah pemanduku, jadi ikuti saja." Liu Manqiong tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa menghela nafas, berlari 2 langkah dengan cepat untuk menyusul Ye Chen, dan berkata, "Kalau begitu, jangan makan di luar malam ini dan pulang lebih awal." "Tidak." Ye Chen melambaikan tangannya, "Jika kamu ingin kembali sendiri, aku benar-benar ingin merasakan kehidupan malam di Pulau Hong Kong." Liu Manqiong berkata tanpa daya, Oke, aku akan menemanimu saja." Ye Chen mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Wan Pojun, membuat panggilan telepon. Begitu panggilan telepon masuk, Wan Pojun berkata dengan hormat, "Tuan Ye, apa perintah Anda?"
Ye Chen melirik Liu Manqiong dan bertanya, apakah Anda pernah menyelidiki Zhong Zitao sebelumnya? Kembali ke Tuan Ye, Tuan kami telah menyelidikinya. Wan Pojun berkata, Zhong Zitao adalah putra tertua orang kaya Hong Kong Zhong Yunqiu. Aset Zhong Yunqiu bisa masuk 5 besar tetapi bukan 3 besar di Hong Kong. Namun, dia punya hubungan yang mendalam dengan Hong Men. Kepala keluarga besar Hong Men saat ini adalah ayah angkatnya. Setelah mengatakan itu, Wan Pojun menambahkan, ngomong-ngomong, Hong Men sangat tertarik dengan plot tersembunyi Chen Zhaozong kali ini. Sistem hukum Hong Kong telah menjadi lebih baik dan lebih baik dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka hanya tahu cara bertarung. Geng Sasa takut, bisnisnya menyusut secara serius, dan ada banyak bawahan, pengeluarannya besar, dan situasi keuangan secara keseluruhan ketat. Ye Chen bertanya kepadanya, Hong Men sangat miskin. Bukankah Zhong Yunqiu biasanya membantu? Tolong, Wan Pojun berkata, jika Zhong Yunqiu tidak membantu, orang Hong Men pasti sudah mulai memberhentikan karyawannya sejak lama. Ketika Zhong Yunqiu menjadi kaya, orang-orang Hong Men banyak membantu. Jadi orang-orang Hong Men mengandalkan ini dan terus mencarinya untuk membantu. Kemudian, Zhong Yunqiu menjadi lebih besar, juga ingin mengesampingkan beberapa hubungan dengan orang-orang Hong Men. Jadi dia membantu orang-orang Hong Men memulai transformasinya. Orang-orang Hong Men sekarang memiliki 4 saluran pendapatan utama. 1 membuka pegadaian, 1 membuka klub malam dan bar, 1 lagi menyelundupkan daging beku, dan 1 lagi adalah kasino bawah tanah. Selain kasino, Zhong Yunqiu membantu memulai 3 bisnis pertama. Ye Chen bersenandung dan bertanya, klub malam mana yang terbesar di Hong Men? Wan Pojun menjawab, Ming namanya Wave Club, di Lan Kwai Fong. Jurang, Ye Chen berbisik lembut dan berkata sambil tersenyum, oke, saya mengerti. Ye Chen menutup telepon dan berkata kepada Liu Manqiong di sampingnya, Nona Manqiong, bagaimana kalau ini, setelah makan malam, bawalah saya ke klub malam. Kepala Liu Manqiong hampir meledak. Dia tanpa sadar bertanya, Marvin, kamu baru saja bertanya tentang Hong Men di telepon. Apakah kamu pergi ke klub malam? Iya. Ye Chen berkata sambil sedikit tersenyum, pergi dan rasakan kehidupan malam yang terkenal di Pulau Hong Kong. Liu Manqiong berseru, kalau begitu kamu tidak bisa pergi ke Hong Men dengan menyebutkan namanya. Klub malam kamu baru saja menyinggung Zhong Zitao, sangat berbahaya di sana. Ye Chen tersenyum dan berkata, bahayanya pasti. Tapi siapa bahayanya, kita punya untuk menunggu dan melihat. Melihat wajah Ye Chen yang lucu dan meremehkan penampilan Liu Manqiong membuat Liu Manqiong semakin bingung tentang asal-usul Ye Chen. Dari panggilan telepon Ye Chen barusan, dia dapat menyimpulkan bahwa Ye Chen sama sekali tidak sembrono seperti kelihatannya. Dia bahkan mungkin sudah menyelidiki semua kekuatan di Hong Kong dan memiliki rencana dalam pikirannya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak bertanya pada Ye Chen, siapa kamu? Aku, Ye Chen tersenyum dan berkata, dia seharusnya menjadi seseorang yang tidak seorang pun di Hong Kong mampu menyinggung perasaannya. Liu Manqiong tidak bisa, tidak membantu tetapi mengerutkan kening, dan dia menjadi berhati-hati dan bertanya pada Ye Chen, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan di Pulau Hong Kong, Ye Chen? Mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, saya akan menegakkan keadilan. Liu Manqiong terkejut dalam hatinya, dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Menurut rutinitas Ye Chen, apa yang dikatakan orang ini benar dan salah, dan juga sulit untuk melihat karakternya. Baru 2 jam sejak mereka bertemu, dan kesannya terhadap Ye Chen telah berubah beberapa kali. Pada awalnya, dia merasa bahwa Ye Chen tampak cukup lucu, dengan tingkat kendali tertentu dalam pidatonya, dan dia dapat menangani dirinya sendiri di depan ayahnya dengan mudah. Ketika dia bertemu Zhong Zitao, dia merasa Ye Chen sepertinya kurang memiliki otoritas, dan dia agak ceroboh dan tidak tahu bagaimana menilai situasi. Terlebih lagi, tindakan mengambil inisiatif untuk meraih tangannya terasa agak tidak sopan baginya saat itu. Kemudian, sikap Ye Chen yang menolak meninggalkan Pulau Hong Kong membuatnya merasa bahwa orang ini sama sekali tidak tahu apa-apa tentang bahaya di dunia. Meskipun dia telah mengatakan ini,
dia tetap bergeming. Itu hanyalah orang yang tidak tahu dan tidak takut. Tapi sekarang, dia merasa pandangannya sebelumnya tentang Ye Chen sepertinya salah. Ye Chen memang tidak kenal takut, namun keberaniannya bukan karena ketidaktahuannya, melainkan karena ia sudah mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Memikirkan hal ini, dia memandang Ye Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya, keadilan apa yang ingin Anda berikan ke Pulau Hong Kong?" "Keadilan macam apa?" Mendengar pertanyaan Liu Manqiong, Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Saya belum bisa memberitahu Anda hal ini, agar tetap sedikit misterius." Liu Manqiong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Lalu pernahkah kamu memikirkannya? Namun, jika Zhong Zitao ingin mengincarmu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak bisa mengalahkan 4 tinju di Pulau Hong Kong, bagaimana kamu bisa mengalahkan Hong Men?" Ye Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan tersenyum, "Kamu terlalu meremehkanku, tinju ganda. Apakah sulit bertarung dengan 4 tangan, tambahkan 0, dan aku tidak menganggapnya?" Serius pada usia 40, Liu Manqiong berpikir bahwa Ye Chen terlalu banyak bicara dan sudah menderita skizofrenia. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Sungguh aku terkesan." Setelah mengatakan itu, dia hanya bisa keluar dari tempat parkir bersama Ye Chen. Mereka berdua keluar dari garasi dan sampai di alun-alun pusat perbelanjaan dengan jumlah orang terbanyak di Sim Sa Tsui. Selain arus penumpang yang padat, banyak pula salesman yang khusus bergerak di bidang promosi dan penjualan, serta banyak area pameran produk. Di bagian terbaik alun-alun banyak terdapat kios-kios tertata rapi dengan lambang sekolah Island University of Hong Kong, dan banyak juga siswa berseragam sekolah yang sibuk di depan kios. Liu Manqiong, yang sedang dalam suasana hati yang rumit, membawa Ye Chen langsung ke kios-kios tersebut, dan disinilah dia dan teman-teman sekelasnya mengadakan penjualan amal. Banyak siswa yang sangat terkejut melihat kedatangan Liu Manqiong, dan banyak orang berkumpul untuk menyapanya. Salah satu anak laki-laki berkacamata dengan cepat melangkah maju dan bertanya, "Saudari Manqiong, mengapa kamu ada di sini hari ini?" Liu Manqiong tersenyum tipis dan menjawab, "Saya kebetulan ada sesuatu untuk dilakukan sore ini, jadi saya mampir." Lalu, Liu Manqiong bertanya kepadanya, "Bagaimana penjualannya hari ini?" "Tidak terlalu bagus," anak laki-laki itu berkata dengan sedikit merendahkan, "dari jam 8 pagi hingga sekarang, kami telah menjual total lebih dari 30.000 dolar Hong Kong. Saya pikir itu bisa dijual seharga 50.000 yuan. Liu Manqiong menyemangati, "Tidak masalah. Lebih dari 30.000 yuan sudah merupakan jumlah yang besar, dan itu layak mendapat dorongan." Alan menghela nafas, "Saudari Manqiong, Anda telah menyumbangkan puluhan jutaan sendirian. Begitu banyak dari kita yang sangat sibuk, dan total uang kita hanya sedikit, sungguh memalukan." Liu Manqiong sangat sibuk, "Alan, jangan katakan itu. Amal bukan tentang siapa yang mendonasikan lebih banyak uang, tapi siapa yang mendonasikan lebih banyak uang. Biarkan sebanyak mungkin orang melakukan apa yang mereka bisa. Uang yang saya sumbangkan bukan milik saya, itu hanya kemurahan hati kepada orang lain. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik seperti Anda." Saat dia mengatakan ini, dia berkata dari Ye Chen mengambil karton di tangannya, menyerahkannya kepada anak laki-laki itu dan berkata, "Alan, ini adalah beberapa barang tak terpakai yang saya kemas. Saya telah menandai harga jualnya, menurut dengan harga yang tertera, totalnya lebih dari 20.000 dolar Hong Kong." Kemudian, Liu Manqiong mengulurkan tangannya dan berkata, "Lihat, saya sendiri tidak terlalu kaya, dan hanya ada begitu banyak hal yang dapat saya berikan. Jadi jangan merasa malu hanya karena kamu punya hal kecil untuk diberikan. Apapun yang terjadi, sekalipun kamu tidak bisa membagikannya, menjadi sukarelawan dan berkontribusi pada amal adalah hal yang sangat berharga. Jadi, tolong bekerja keras. Semua barang yang telah kami kumpulkan akan kami jual secepatnya. Selain itu, saya sudah berada di sekolah. Saya mengajak siswa lain untuk menyumbangkan sebanyak mungkin barang-barang pribadi yang tidak berguna. Setelah ditambahkan sedikit,
kami akan dapat melakukan banyak perbuatan baik. Setiap orang disemangati oleh Liu Manqiong dan bersorak, dan mereka semua sangat termotivasi. Pada saat ini, seorang gadis yang berpenampilan sopan dan santun memandang Ye Chen dan bertanya, "Saudari Manqiong, siapa pria tampan ini? Anda belum memperkenalkannya kepada kami." Liu Manqiong memandang Ye Chen dan berkata kepada semua orang, "Ini Tuan Ye, seorang tamu di rumahku." "Tamu?" Gadis itu berkata dengan penuh arti, "Saudari Manqiong, mungkinkah ini tunangan yang diatur oleh keluargamu untukmu?" Bagaimana mungkin? Kapan Liu Manqiong mendengar kata tunangan? Dia merasa seperti akan pingsan dalam sekejap, jadi dia berkata tanpa berpikir, "Berhentilah bergosip di sini. Tuan Ye adalah teman ayahku, dan dia kebetulan datang ke Pulau Hong Kong untuk berbicara dengan ayahku tentang sesuatu. Karena dia sudah bertahun-tahun tidak berkunjung ke Pulau Hong Kong, untuk sementara aku bertindak sebagai pemandunya dan mengajaknya berkeliling." Begitu, gadis itu berkata dengan sedikit penyesalan. "Saudari Manqiong, sebenarnya ini pria tampan sangat cocok denganmu. Oh, kamu sebenarnya bisa mempertimbangkannya. Aku sudah mengenalmu begitu lama dan aku belum pernah melihatmu berkencan. Semua orang masih menantikan untuk melihat dengan siapa kamu berakhir sebelum lulus." Liu Manqiong berkata tanpa daya. "Tolong jaga dirimu, kudengar kamu dan pacar barumu putus lagi. Baru beberapa hari sejak kamu mulai berkencan kali ini." Gadis itu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Bajingan itu, aku bahkan tidak ingin menyebut dia bersamaku. Hanya ingin aku membantunya dengan proyek kelulusannya. Aku membantunya menyelesaikan proyek kelulusannya, dan dia putus denganku." Liu Manqiong menghela nafas dan berkata, "Tolong buka matamu saat melihat laki-laki lain kali." Gadis itu menatap ke arah Ye Chen lagi dan berkata dengan serius, "Tetapi berbicara tentang Sister Manqiong, menurutku pria di sebelahmu adalah pasangan yang cocok untukmu. Berhenti." Liu Manqiong dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan berkata, "Anda telah membuktikan pada diri sendiri berkali-kali bahwa pada dasarnya Anda tidak memiliki ketajaman. Jadi jika menurut Anda dia cocok untuk saya, maka ada kemungkinan besar dia cocok untuk saya, sama sekali tidak cocok untukku." Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Ye Chen. Ye Chen tersenyum sedikit saat ini dan berkata kepada gadis itu, "Saya tunangannya." Dia sendiri yang mengatakannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wanita itu memandang Liu Manqiong dan berkata dengan penuh arti, "Saudari Manqiong, saya tidak menyangka kamu akan berbohong kepada kami." Liu Manqiong berkata tanpa daya, "Jangan dengarkan omong kosongnya. Anak laki-laki seperti ini bukan tipeku sama sekali." Setelah dia selesai, dia memandang semua orang dan berkata, "Semua orang harus mulai berbisnis dulu dan berhenti bergosip." Kemudian dia membuka kotak kardus yang dibawanya, mengeluarkan beberapa barang pribadi darinya, dan memperkenalkan kepada beberapa orang di sekitarnya. "Saya membuang laptop ini pada awal tahun. Saya memeriksa situs web bekas dan sebagian besar harganya sekitar 4.000 yuan. Saya memberi harga 3.000 yuan, jadi seharusnya mudah untuk dijual. Ada juga konsol game ini, yang harganya 2.000 yuan saat saya membelinya. Saya akan memberi harga 1.002 dolar Hong Kong." Setelah memperkenalkan secara singkat situasi barang-barang pribadinya kepada semua orang, Liu Manqiong berkata kepada semuanya, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Tolong teruskan kerja kerasnya. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan berada di sini untuk menemanimu." Setelah itu, dan buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Ayo pergi." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kamu harus pergi segera setelah kamu tiba. Menurutku penjualan amal semacam ini cukup menarik. Kebetulan aku punya beberapa pil dali di sakuku. Kamu mau satu, gunakan itu untuk menopang suasana untukmu." Liu Manqiong memandang Ye Chen tanpa daya dan berkata dengan serius, "Menjual pil dali di Pulau Hong Kong adalah ilegal. Terlebih lagi, jika kami tidak pergi, kami pasti akan berada dalam masalah." Ye Chen menatapnya. Melihat pria licik di kejauhan, dia berkata sambil tersenyum, "Oke, ayo pergi." Setelah mendengarkan nasihat orang lain,
Melihat Ye Chen akhirnya mendiskusikannya, Liu Manqiong merasa lega dan buru-buru mengikuti semua orang mengucapkan selamat tinggal dan membawa Ye Chen kembali ke tempat parkir. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Zhong Zitao akan menemukan seseorang untuk membalas dendam pada Ye Chen. Jika lebih dari selusin orang datang untuk memblokir Ye Chen, dia tidak akan bisa menyelamatkannya bahkan jika dia mau. Keduanya datang ke tempat parkir. Liu Manqiong tanpa sadar ingin pergi ke kursi pengemudi. Ye Chen tiba-tiba menghentikannya dan berkata, "Nona Manqiong, jika Anda tidak keberatan, biarkan saya mengemudi." "Anda mengemudi?" Liu Manqiong bertanya. "Apa pendapat Anda tentang Hong Kong?" "Saya tidak begitu paham dengan pulau itu, dan pulau Hong Kong memiliki jalur kemudi kanan, dan arah mengemudinya berlawanan dengan arah daratan. Bisakah Anda terbiasa dengan hal itu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Selama setir tidak diputar melawan kakiku, aku bisa mengendarainya." Liu Manqiong mengangkat bahu dan berkata, "Kalau begitu kamu mengemudi." Setelah Ye Chen masuk ke dalam mobil, dia pergi, tidak terburu-buru, tapi mengeluarkan ponselnya, membuka peta dan mempelajarinya sebentar. Baru setelah dia melihat wajah-wajah licik itu masuk ke mobil yang berbeda, dia berkata kepada Liu Manqiong, "Saya pikir Hong Huaing adalah tempat yang bagus. Ayo jalan-jalan ke sana." "Hong Huaing?" Liu Manqiong berkata dengan tercengang. "Itu sampai ke bagian paling utara pulau Hong Kong. Jauh sekali, dan di pegunungan. Apa yang kamu lakukan di sana?" Ye Chen tertawa dan berkata, "Beberapa hal harus dilakukan di tempat yang hanya ada sedikit orang." Pernyataan Ye Chen yang meremehkan membuat Liu Manqiong gugup tanpa alasan. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada Ye Chen, "Apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu harus melakukannya di tempat dengan sedikit orang?" Ye Chen menatapnya dan tersenyum, dan berkata dengan santai, "Don, jangan gugup, itu yang ingin aku lakukan. Itu tidak ada hubungannya denganmu, lihat saja." Setelah itu, dia menginjak pedal gas dan mengusir Tesla milik Liu Manqiong. Begitu mobil meninggalkan ruang bawah tanah, 3 mobil berbeda segera mengikuti di belakang. Zhong Zitao duduk di salah satu mobil, mengertakkan gigi dan melihat Tesla yang dikendarai oleh Ye Chen, dan berkata dengan dingin kepada orang-orang di sekitarnya, "Ikuti keping itu, saya harus membunuhnya hari ini." Pemuda yang mengemudikan mobil mencibir, "Jangan khawatir, Tuan Zhong, kami pasti akan membunuh anak ini." Lengan pria ini dipenuhi tato, ditambah dengan otot di sekujur tubuhnya dan daging di wajahnya. Dia bukanlah seseorang yang pantas untuk ditiru, dianggap remeh pada pandangan pertama. Zhong Zitao menyeka senyuman di bibirnya dan berkata dengan dingin, "Liu Manqiong ini, jika dia masih begitu bodoh, sebaiknya aku mencari kesempatan untuk menghadapinya." Pria yang mengemudikan mobil itu berkata sambil tersenyum, "Tuan Zhong, apa yang kamu inginkan? Jika kamu benar-benar mendapatkannya, segera minta ayah dan ayah baptismu pergi ke keluarga Liu untuk melamar. Liu Jiahui tidak akan pernah berani menolak, itu masuk akal." Zhong Zitao mengangguk berulang kali dan berkata, "Jika dia benar-benar tidak tahu cara menyanjungnya, maka tidak apa-apa, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Ye Chen mengikuti navigasi dan mengemudikan mobil sampai ke kota Pulau Hong Kong. Sambil mengemudi, dia terus mengamati mobil-mobil di belakangnya melalui kaca spion dan menemukan bahwa mobil-mobil tersebut terus bergerak jauh dan dekat. Setelah mengikuti, saya merasa lega. Lebih dari setengah jam kemudian, Ye Chen mengemudikan mobilnya di dekat Hong Huaing, daerah pegunungan di bagian utara Pulau Hong Kong. Kemudian, dia melambat sedikit, berencana mencari tempat yang cocok untuk berhenti dan bertemu teman-teman barunya di belakangnya. Saat ini, Zhong Zitao sedang duduk di dalam mobil di belakang, ekspresinya menjadi semakin jelek. Pada saat ini, pengemudi tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, "Sial, pasangan ini datang ke pegunungan di siang hari bolong, mungkinkah mereka ingin menyebabkan kecelakaan mobil atau sekadar bertengkar hebat?" Wajah Zhong Zitao menjadi bahkan lebih marah. Sambil mengertakkan giginya, dia mengutuk, "Saya selalu berpikir bahwa Liu Manqiong adalah wanita yang serius, tetapi saya tidak menyangka dia begitu gerah." Sopir itu berkata tanpa sadar. "Tuan Zhong,
Orang mengatakan bahwa Liu Manqiong adalah keindahan Hong Kong. Saya pikir, giok ini harus diganti. Hanya ketika keinginan menjadi keinginan. Zhong Zitao berkata dengan marah, jika Liu Manqiong benar-benar kehilangan keperawanannya, saya akan menidurinya. Itu benar-benar tidak mungkin menikahinya, saat dia berkata, dia mengutuk lagi, dan anak dari daratan itu, jika Liu Manqiong benar-benar dipukuli olehnya, saya akan membunuhnya, pada saat ini. Pengemudi berseru, Tuan Zhong, mereka telah berhenti. Haruskah kita mengepung mereka sekarang atau menunggu? Tunggu. Melihat Ye Chen menghentikan Tesla, Zhong Zitao berkata, jangan khawatir, tunggu mereka turun dari mobil, jika tidak, jika mereka mempercepat dan ingin melarikan diri, kita mungkin tidak bisa mengendalikan mereka di jalan pegunungan ini. Mereka akan terjebak, dan akan ada bahaya. Selama mereka keluar dari mobil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sopir itu bertanya. Lagi, Tuan Zhong, bagaimana jika mereka mulai berkelahi di dalam mobil? Zhong Zitao mengertakkan gigi dan mengutuk, sial, jika mereka berdua benar-benar berani membuat masalah di dalam mobil, bawa saja mereka turun gunung. Saat ini, Ye Chen di mobil di depan melepaskan sabuk pengamannya dan berkata kepada orang di sebelahnya, Liu Manqiong berkata, Nona Manqiong, keluar dari mobil. Turun dari mobil, Liu Manqiong bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan dengan membawaku ke hutan belantara ini? Ye Chen tersenyum dan berkata, turun dari mobil, kamu tahu itu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, tunggu saja di mobil, aku akan pergi melakukan sesuatu dan aku akan kembali ketika aku sudah selesai. Ketika Liu Manqiong mendengar ini, dia tidak mengetahui dari mana keberanian itu berasal. Dia segera melepas sabuk pengamannya dan berkata dengan tegas, aku ingin ikut denganmu. Oke, Ye Chen mengangguk dan memimpin dalam membuka pintu dan keluar dari mobil. Liu Manqiong membuka pintu dan berjalan ke bawah. Dia melihat sekeliling dan bertanya pada Ye Chen, kemana kita akan pergi, Ye Chen? Melihat ke jalan menuju gunung dan berkata, ayo pergi dari sini dan turun dan melihat-lihat. Liu Manqiong bingung, secara logika, jika ada pria yang ingin membawanya ke tempat terpencil, dia tidak akan pernah setuju. Tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mempercayai Ye Chen. Jadi, dia mengikuti Ye Chen ke bawah. Melihat Ye Chen dan Liu Manqiong benar-benar masuk ke dalam hutan, Zhong Zitao berteriak dengan marah, keluar dari mobil. Saya harus membunuh penyerang ini hari ini. Sekitar 10 orang keluar dari 3 mobil dengan cepat, dan mereka mengikuti. Ye Chen dan Liu Manqiong mengejarnya. Pulau Hong Kong terletak sangat jauh di selatan, dan sedang musim panas lagi, sehingga pegunungan dan hutan sangat lebat. Berjalan di antara mereka, Anda hanya bisa melihat bintik-bintik sinar matahari menyinari dahan dan dedaunan yang lebat. Liu Manqiong mengikuti Ye Chen jauh ke dalam hutan. Dia, yang awalnya relatif tenang, merasa bersalah saat dia berjalan semakin dalam. Setelah akhirnya mencapai daerah dengan medan yang landai, dia mau tidak mau bertanya pada Ye Chen, kemana kamu akan membawaku, Ye Chen? Melambai padanya dan berkata, ayo, berdiri di belakangku. Liu Manqiong bahkan lebih terkejut. Begitu dia berjalan ke arah Ye Chen, dia mendengar serangkaian suara gemerisik datang dari belakang. Dia mengira itu adalah binatang buas di pegunungan, jadi dia segera berbalik untuk melihat. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin orang muncul dari hutan. Terlebih lagi, belasan orang ini semuanya adalah pria kuat dan berotot dengan tato. Mereka tampak seperti anggota geng di jalan. Liu Manqiong tiba-tiba menjadi gugup dan hendak menarik Ye Chen pergi dengan cepat ketika dia melihat Zhong Zitao mengikutinya dengan wajah gelap. Ketika Zhong Zitao melihat Ye Chen dan Liu Manqiong, dia mengertakkan gigi dan mengutuk, pasangan sialan. Ada begitu banyak hotel di Hong Kong yang tidak cukup untuk kalian berdua. Kalian benar-benar pergi ke tempat seperti ini untuk bertarung di siang hari bolong. Liu Manqiong tidak peduli. Marah, dia bertanya dengan dingin, Zhong Zitao, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Zhong Zitao dengan marah mengutuk. Saya ingin sialan kamu,
apalagi yang kamu minta padaku? Sialan, aku akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Wan sangat pendiam, aku tidak berharap menjadi begitu jahat di tulangku, Liu Manqiong berkata dengan marah. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Zhong Zitao mengertakkan gigi. Dan berkata, apakah saya berbicara omong kosong? Anda datang ke sini dengan manusia liar untuk bertarung di lapangan, dan Anda masih menyebut saya omong kosong. Sayang sekali, saya mengejar tanpa malu-malu kamu selama bertahun-tahun. Sialan, aku akan berurusan denganmu nanti. Setelah aku berurusan denganmu, aku akan membiarkan saudara-saudara berurusan denganmu bersama. Aku jamin kamu akan bahagia ke surga. Wajah Liu Manqiong pucat, meskipun dia seluruh tubuhnya gemetar sepanjang waktu. Tetapi masih mengertakkan gigi dan berkata, kamu berani. Zhong Zitao mengerutkan bibirnya, tentu saja aku berani. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membiarkanmu mencoba kekuatanku. Ye Chen berkata dengan dingin saat ini, wah, ibumu tidak pernah mengajarimu? Apakah kamu harus sopan saat berbicara dengan perempuan? Zhong Zitao memandang Ye Chen dan mencibir, sial, aku baru saja melihat kamu tidak bahagia, dan aku belum menyelesaikan masalah denganmu, tapi kamu masih berani berpura-pura bersikap keren padaku. Tahukah kamu bahwa ini adalah Pulau Hong Kong, bukan daratan? Betapapun hebatnya kamu, kamu tetap harus lebih baik lagi jujur ketika kamu sampai di Pulau Hong Kong. Ye Chen bertanya sambil tersenyum, apa? Saya mendengar apa yang Anda maksud. Jika saya ingin jujur sekarang, mari kita selesaikan masalah ini. Sial, Zhong Zitao mengutuk dengan marah, sudah terlambat untuk jujur sekarang. Sial itu, aku datang ke sini bersamamu hanya untuk berurusan denganmu, bajingan. Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada orang-orang kuat di sekitarnya, persetan denganku, pukul aku sampai mati. Semua orang kuat setelah mendengar ini, dia segera bergegas menuju Ye Chen dengan momentum. Melihat ini, Liu Manqiong tanpa sadar berdiri di depan Ye Chen dan berteriak, Zhong Zitao, jika kamu berani menyentuhnya, saya akan memanggil polisi dan segera menangkapmu. Ye Chen menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, ayo, ke belakangku, jangan sampai wajahmu berdarah nanti. Kata-kata santai Ye Chen membuat Liu Manqiong sangat gugup. Menurutnya, bagaimana Ye Chen bisa menjadi lawan dari selusin orang ini? Orang-orang ini tampak seperti anggota klan Hong, dan mereka semua membunuh tanpa mengedipkan mata. Jika mereka benar-benar mulai menyerang, Ye Chen mungkin akan mati. Melihat Ye Chen masih pamer saat ini, orang-orang kuat ini menunjukkan ekspresi garang di wajah mereka. Zhong Zitao berkata dengan ekspresi jijik, anak baik, kamu benar-benar hebat. Bahkan ketika kamu akan mati, kamu tetap jangan lupa untuk pamer di depan seorang wanita. Ye Chen tersenyum dan berkata, siapa yang masih bisa melakukannya ketika mereka akan mati? Tanpa diketahui, sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting yang Anda temukan ini lebih buruk daripada anjing di mata saya. Pemimpin orang kuat di seberang tiba-tiba meraung, sialan itu, kami dari Hongmen, dan kamu berani tidak menghormati kami. Ye Chen berkata dengan tenang, apa, kamu dikatakan lebih buruk dari anjing? Kenapa kamu tidak menerimanya? Adik laki-laki di sebelah orang kuat itu mengutuk dengan marah, brengsek, kakak Wuji adalah tongkat merah berbunga ganda dari orang Hongmen kita, kenapa kamu tidak berlutut dan bersujud? Akui kesalahanmu. Ye Chen tersenyum menghina, ternyata itu ayam tulang hitam, dan itu memang lebih buruk dari seekor anjing. Seolah-olah dia sedang dipermalukan, saudara ayam tulang hitam itu menunjuk ke arah Ye Chen dan berteriak histeris, aku akan membunuhmu. Begitu dia jatuh, dia segera bergegas menuju Ye Chen dan meninju pangkal hidung Ye Chen dengan keras. Dia adalah salah satu dari dua juara tinju teratas Hongmen. Dia secara pribadi sangat kuat, dia telah memainkan banyak pertandingan tinju bawah tanah di Pulau Hong Kong dan memenangkan lebih dari setengahnya. Menurutnya, pukulannya cukup untuk menjatuhkan Ye Chen ke tanah, dengan darah berceceran di tempat. Dan dia sendiri, tidak hanya dapat menggunakan kekuatannya untuk membuat Ye Chen membayar harga yang mahal atas ucapannya tadi, tetapi dia juga akan memenangkan hadiah pertama di depan Zhong Zitao karena dia yang melakukan langkah pertama.
Namun, apa yang terjadi selanjutnya berubah 180 derajat dari perkiraannya. Ye Chen memiliki senyuman di bibirnya, menatapnya tanpa bergerak, dan hanya berkata, "Kamu memiliki beberapa tato udang pipi di tubuhmu, tetapi kamu berani bersikap sombong di depanku." Begitu dia selesai berbicara, pukulan kakak Wuji tiba. Ye Chen, yang dari tadi tidak bergerak, tiba-tiba meninju dan memukul tinju lawan secara langsung. Pukulan ini secepat kilat, dan tak seorang pun di tempat kejadian bisa melihatnya dengan jelas. Sesaat kemudian, dengan dentuman keras, terdengar serangkaian suara retakan, seperti batang bambu terbelah, dan lelaki itu melolong seperti babi yang dibunuh. Seluruh lengannya hancur total saat ini, dan ekspresinya sangat terdistorsi oleh rasa sakit. Di sisi lain, Ye Chen terlihat santai, seolah pukulan tadi tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat air mata mengalir karena kesakitan saudara Wuji, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. "Apakah ini kekuatan tongkat merah bunga ganda? Jika kamu seekor anjing, kamu bahkan tidak akan bisa makan kotoran panas." Saat ini, seluruh penonton terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa saudara Wuji, orang yang paling berkuasa, akan dikalahkan oleh pukulan lawan. Zhong Zitao mundur 2 langkah karena ketakutan dan berteriak kepada yang lain, "Ayo cepat maju dan bunuh dia, aku akan memberimu 10 juta, pasti ada." Pria pemberani yang mendapat hadiah besar, meskipun yang lain tercengang dengan penampilan Ye Chen barusan. Ketika mereka mendengar bahwa Zhong Zitao menawarkan hadiah 10 juta, mereka segera bergegas menuju Ye Chen dalam kerumunan. Mereka merasa bahwa meskipun Ye Chen secara pribadi sangat kuat, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan lebih dari 10 orang. Oleh karena itu, selama semua orang bekerja sama, kita bisa menjadi kaya dalam semalam. Pada saat ini, orang yang bergegas di depan melompat dan menendang langsung ke arah pintu Ye Chen. Menurut asumsinya, tendangan ini pasti akan menjatuhkan Ye Chen. Selama saudara-saudara yang tersisa bisa bergegas tepat waktu dan menendangnya dengan keras tanpa memberi Ye Chen kesempatan untuk melawan, mereka akan cukup untuk mengalahkan Ye Chen setengah mati. Saya melihat bahwa Ye Chen tidak mundur atau bersembunyi, tetapi tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba meraih kaki yang dia terbangkan dengan kedua tangannya. Segera setelah itu, dia merasa seluruh tubuhnya terhenti di udara dalam sekejap. Kelambanan untuk bergegas dan melompat sepertinya menghilang tanpa jejak dalam sekejap, yang bertentangan dengan akal sehat. Tepat ketika dia menemui jalan buntu di udara, benar-benar bingung, Ye Chen menatapnya dan mencibir, "Dari mana anjing itu berasal? Pergilah ke neraka." Setelah itu, Ye Chen mengayunkan tangannya dengan keras. Dan pria itu kemudian Ye Chen mengayunkannya itu keluar seperti pedang setengah bulan. Orang-orang yang tersisa hanya ingin menjatuhkan Ye Chen dan menendangnya dengan keras. Jadi mereka bergegas maju dan hendak menyerang. Tak disangka, saudara yang mengambil langkah pertama untuk terbang tiba-tiba menyerahkan dirinya ke tangan Ye Chen. Saya melihat pria itu diusir setengah lingkaran oleh Ye Chen, langsung menjatuhkan orang-orang yang bergegas ke arahnya. Mereka terbang mundur dari Ye Chen satu persatu dan jatuh dengan keras ke tanah, tidak bisa bergerak. Kekuatan besar menghantam mereka semua dengan banyak retakan, membuat mereka tidak punya kesempatan untuk berdiri dan melawan. Orang yang diusir bahkan lebih sengsara. Harga bagi orang yang diusir adalah dia mengalami banyak patah tulang dalam sekejap, dan tulang rusuk di sisi tempat dia diusir hampir patah seluruhnya. Pada saat ini, Liu Manqiong di belakang Ye Chen dan Zhong Zitao di seberang Ye Chen tercengang. Seolah-olah semua yang ada di depan mereka hanyalah ilusi, dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Zhong Zitao tercengang. "Saya tidak pernah membayangkan jika selusin orang bertarung melawan satu orang, tidak hanya tidak ada peluang untuk menang, tetapi mereka hanya akan bertahan total 2 ronde." Ye Chen memandang Zhong Zitao saat ini, melambai padanya, dan berkata, "Ayo, Tuan Zhong, mari kita bicara." Zhong Zitao sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan hendak melarikan diri. Tetapi begitu dia mengambil 2 langkah, dia merasakan lehernya menegang. Tidak ada tanah di bawah kakiku. Ketika dia menoleh lagi, dia menyadari bahwa Ye Chen telah menyusulnya, meraih kerah di lehernya, dan mengangkatnya.
Dia langsung berkata dengan sangat panik, "Saudaraku, kasihanilah aku, saudara, mari kita bicara baik-baik jika ada yang ingin kita katakan. Mari kita bicara hati-hati jika ada yang ingin kita katakan. Saudara, ampuni aku, Ye Chen." Mendengus dengan dingin, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Pukulannya sangat keras hingga matanya berbintang dan bahkan kehilangan beberapa gigi geraham belakangnya. Zhong Zitao sangat pusing karena dipukuli hingga dia menangis tak jelas. "Beraninya kamu memukulku. Kamu." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Chen menamparnya lagi dengan punggung tangannya dan bertanya dengan suara dingin, "Mengapa aku harus memukulmu? Apakah kamu tidak yakin?" Zhong Zitao sangat marah. "Saya tuan muda tertua dari keluarga Zhong, saya." "Pak," Ye Chen menamparnya lagi dan berkata dengan dingin, "Tuan muda tertua dari keluarga Zhong? Kan, yang saya pukul adalah tuan muda tertua dari keluarga Zhong." Setelah beberapa kali tamparan, Zhong Zitao hampir kehilangan semua giginya. Seluruh kepalanya dipukuli hingga menjadi kepala babi, dan matanya bengkak hingga terbelah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen akan begitu kejam dan tidak menganggap serius identitasnya sendiri. Kemarahan, kesedihan dan keengganan membuatnya menangis dan mengucapkan kata-kata kasar secara samar-samar, kamu tunggu, ayahku, dan kakek baptisku, mereka pasti tidak aku akan melepaskanmu." Ye Chen berkata dengan dingin, "Tidak apa-apa, bahkan jika mereka tidak datang kepadaku, aku akan pergi menemui mereka." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menatapnya, tersenyum sedikit, dan bertanya, "Ngomong-ngomong, sepertinya ada seseorang yang cukup gila sekarang. Dia ingin melakukan ini dan melakukan itu. Apakah itu kamu?" Zhong Zitao sangat ketakutan oleh Ye Chen sehingga dia tidak berani berbicara. Dia tahu bahwa jika keluarga Zhong maupun Hongmen tidak dapat menekan Ye Chen, dia tidak akan memiliki kartu truf untuk digunakan. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak akan pernah berani menyentuh Ye Chen lagi. Namun, bagaimana Ye Chen bisa melepaskannya begitu saja? Dia mengangkat tangannya dan menamparnya lagi, bertanya, "Bicaralah, apakah kamu bisu?" Mulut Zhong Zitao bengkak seolah-olah 20 telur puyuh telah diisi, dan dia hanya bisa menahan rasa sakit yang parah. Dia terisak, Aku salah, tolong lepaskan aku, lepaskan aku." Ye Chen menamparku lagi dan berkata dengan suara dingin, "Aku bertanya pada pria itu siapa yang ingin melakukan ini sekarang. Apakah kamu yang melakukan itu? Jika kamu mengatakan satu omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu." Zhong Zitao menangis dan melolong, ini aku. Ye Chen mengangguk dan menamparmu lagi. Dia membuangnya dan berkata dengan dingin, "Lakukan ini, lakukan itu, kamu sangat kuat." Zhong Zitao, dengan darah merembes dari sudut mulutnya, berteriak, "Itu semua karena mulutku yang buruk, tolong jangan sama denganku, saudaraku." Ye Chen menamparnya lagi dan bertanya sambil tersenyum, "Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin aku berlutut dan bersujud kepadamu, dan kamu ingin menamparku 100 kali?" Zhong Zitao merasa dunia berputar, dan dia menangis dan memohon, Aku semua, kentut sekarang, kamu, tolong lepaskan aku ini. Kali ini, aku tidak akan pernah berani, lagi." Ye Chen mencibir dan menamparnya lagi. Sekarang tidak ada kesempatan untuk memohon belas kasihan. Zhong Zitao hampir pingsan karena ditampar oleh Ye Chen. Liu Manqiong tidak tahan dan melangkah maju dan berkata, "Ye Chen, berhentilah memukulinya. Sesuatu akan terjadi jika kamu terus memukulnya." Ye Chen menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Liu Manqiong berseru, "Jika kamu terus bertarung seperti ini, seseorang akan mati." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya menyerang dengan hati-hati, rasa sakitnya sangat menyakitkan. Tetapi dia pasti tidak akan mati. Jika kamu tidak percaya, lihat saja." Kata Ye Chen sambil mengangkat lengannya dan menamparnya lagi. Zhong Zitao tanpa sadar menutupi wajahnya dan menangis, "Saudaraku. Aku benar-benar salah, saudaraku, jangan pukul saudaraku." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata dengan dingin,
Di mana energi yang kamu miliki tadi? Kamu tidak bermaksud membunuhku. Mengapa? Mengapa kamu mulai memohon belas kasihan lagi? Zhong Zitao berseru, saya buta dan secara tidak sengaja menyinggung perasaan Anda. Tolong jangan menjadi seperti saya. Ye Chen mencibir dan berkata, sekarang apakah kamu berpikir untuk memohon belas kasihan? Sudah terlambat. Setelah itu, dia menamparku lagi. Kemudian, dia melihat ke arah Liu Manqiong dan berkata sambil tersenyum, lihat, aku bilang dia tidak bisa mati kan? Begitu dia selesai berbicara, Zhong Zitao telah dipukuli hingga berkeping-keping, dan dengan tamparan ini, penglihatannya hilang, gelap seluruh orang pingsan. Liu Manqiong berseru, dia memutar matanya, tidak mungkin mati kan? Ye Chen melambaikan tangannya, jangan khawatir, dia tidak bisa mati, dia hanya dalam keadaan koma, Liu. Manqiong buru-buru berkata, kalau begitu segera hubungi nomor darurat, kirim dia ke rumah sakit. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bilang aku tidak bisa mati, jadi mengapa memanggil nomor darurat? Tidak ada perlu menyia-nyiakan sumber daya medis untuk orang seperti ini. Selain itu, jika saya menjaganya, dia akan berguna nanti. Liu Manqiong merasa otaknya berputar, meledak. Dia berkata dengan sungguh-sungguh dan tulus, Ye Chen, saya mohon kamu mendengarkan aku, kamu memukulinya begitu parah, keluarganya tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimana kamu akan mengakhirinya? Ayahku bahkan tidak bisa diselamatkan, kamu, ayahmu, kata Ye Chen sambil tersenyum, sangat bagus jika dia bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Ye Chen tidak berhenti di Liu Jiahui dan berkata kepada Liu Manqiong, terlebih lagi, sekarang bukan pertanyaan apakah keluarga anak ini akan menyerah, tapi apakah aku akan menyerah. Dia tidak tahan dengan 100 tamparan ini sekarang, jadi dia harus menggantikan ayah dan ayah baptisnya. Dia menanggungnya, yang mengatakan kepada mereka bahwa salah satu dari mereka tidak kompeten dalam mendidik anak-anaknya, dan yang lainnya membantu orang lain melakukan kejahatan. Liu Manqiong sangat terkejut oleh Ye Chen sehingga dia tidak dapat berbicara. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ye Chen, apakah kamu biasanya begitu sombong? Ye Chen melihat Liu Manqiong, dia tersenyum dan berkata, saya biasanya tidak sombong, dan tujuan konsisten saya adalah saya tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung saya, dan saya tidak akan pernah menindas orang lain tanpa alasan berdasarkan kekuatan dan latar belakang saya, penindasan yang lemah. Saat dia berbicara, Ye Chen menunjuk ke arah Zhong Zitao dan berkata dengan dingin, tetapi jika seseorang menyinggung perasaan saya akan menyinggung perasaannya, dan saya akan menyinggung perasaannya 10 kali, 100 kali, 1000 kali, tidak ampun, Liu Manqiong berseru. Ini adalah Pulau Hong Kong, bukan wilayah Anda. Apakah Anda tidak memahami prinsip bahwa naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal? Ye Chen tersenyum menghina dan berkata dengan serius, Nona Liu, untuk memberitahu Anda sebenarnya, aku tidak punya pantangan di sini. Kepada Ye Chen He mengatakan bahwa ketika dia datang ke Pulau Hong Kong kali ini, dia benar-benar tidak memiliki pantangan. Dia datang ke Pulau Hong Kong sendirian, tanpa saudara atau teman. Hanya Wan Po Jun dan Jenderal Istana Wan Long lainnya yang ada di sini, dan mereka tidak akan menjadi beban bagi Ye Chen. Oleh karena itu, dia secara alami tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, jika seseorang menginginkan nyawa Paman Zhong, dia dengan sendirinya akan datang untuk melihat siapa yang memiliki keberanian seperti itu. Tidak hanya itu, dia juga ingin memberitahu orang-orang ini bahwa nyawa Paman Zhong bukanlah sesuatu yang bisa mereka ambil begitu saja jika mereka mau. Terlebih lagi, meskipun mereka tidak begitu kuat, mereka tetap harus membayar harga untuk memiliki ide seperti itu. Oleh karena itu, seperti yang Ye Chen katakan kepada Liu Manqiong sebelumnya, dia ada di sini untuk menegakkan keadilan. Karena kita menjunjung keadilan, tidak boleh ada pantangan. Dewa akan dibunuh jika dewa menghalanginya, dan Buddha akan dibunuh jika Buddha menghalanginya. Liu Manqiong sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata karena sikap arogan Ye Chen. Meskipun dia juga dapat melihat bahwa kekuatan pribadi Ye Chen sangat keterlaluan,
Dia juga tahu bahwa orang Hongmen sama sekali bukan vegetarian di Pulau Hong Kong. Mereka memiliki ribuan murid di bawah komando mereka, tersebar di setiap sudut Pulau Hong Kong, dan kekuatan mereka sangat besar, berakar dalam. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, dia tidak bisa mengalahkan mereka. Oleh karena itu, menurutnya, Ye Chen bertindak sangat ceroboh dan bahkan tidak memikirkan bagaimana menghadapinya selanjutnya. Pada saat ini, Ye Chen tidak peduli dengan konsekuensinya sama sekali. Dia melihat ke arah saudara Wuji, tongkat merah berbunga ganda yang dihancurkan olehnya terlebih dahulu, dan berkata dengan dingin, "Kamu, kemarilah." Saudara Wuji menutupi miliknya, lengannya hancur dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Melihat Ye Chen, dia ragu-ragu dan bertanya, "Kamu, apa perintahmu?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Pergi dan keluarkan ponsel semua orang. Siapapun yang berani menyembunyikan ponselnya, akankah aku mematahkan kaki ketiganya?" "Iya, taati." Kakak Wuji tidak berani melakukan kesalahan dan segera menggunakan lengan kirinya yang sehat untuk mengeluarkan ponselnya, adik laki-lakinya. Ye Chen mengambil seikat ponsel dan melemparkannya secara diagonal ke atas ke arah lembah. Selusin ponsel langsung melemparkan parabola besar dan langsung dilemparkan ke lembah. Kemudian, Ye Chen berkata kepada saudara Wuji, "Kamu dan adik laki-lakimu adalah yang paling sedikit terluka sebagai kakak laki-laki tertua. Bukankah itu agak tidak bisa dibenarkan?" Saudara Wuji sangat ketakutan sehingga dia berkata, "Saudaraku, aku punya terluka. Itu sangat berat, tangan kananku pada dasarnya cacat total." Ye Chen menunjuk ke orang lain yang tergeletak di tanah dan berkata dengan serius, "Lihat mereka. Siapa di antara mereka yang tulangnya tidak lebih patah daripada kamu?" Sebagai kakak laki-laki tertua, kamu mengajak adik laki-lakimu keluar untuk jalan-jalan, dan Anda sangat teliti tentang kata kebenaran. Jika adik laki-laki Anda terluka, jika seseorang lebih berat dari Anda, bagaimana Anda masih bisa nongkrong di jalan di masa depan? Orang lain akan menunjuk ke belakang Anda dan menyodok tulang punggung Anda. Saat dia berbicara, Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata dengan serius, "Begitu. Kamu harus melakukannya lagi apapun yang terjadi. Patah kaki saja sudah cukup." Bersambung.